Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar fikih ya. Jadi materinya tentang hadas. Ini dia, hadas. Buka halaman 5 ya. Nanti buka halaman 5, yaitu tentang hadas ya. B, hadas. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak, begitu Bapak buka video ini, anak-anak Bapak juga langsung buka halaman tersebut lalu membaca bersama-sama ya. Semoga dengan kita melatih membaca bersama-sama ini, kita terbiasa dan kita tahu apa arti-arti dari kosakata Arab Melayu tersebut. Oke. B, hadas. 1. Pengertian hadas. Bawahnya, hadas adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang wajib berwudu atau mandi janabah jika hendak melaksanakan sholat. Orang yang berhadas walaupun bersih dikatakan tidak suci, sehingga harus berwudu maupun mandi janabah dahulu ketika hendak mengerjakan sholat. Jadi hadas ini Bapak jelaskan sedikit ya. Hadas ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Apa itu Pak mandi janabah? Mandi janabah itu artinya mandi junub atau mandi hadas ya. Mandi hadas. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat, maka diwajibkan untuk mandi dahulu ya. Mandi dahulu baru bisa melaksanakan sholat ya. Itu hadas ya. Lanjut. 2. Macam hadas. Artinya macam-macam hadas. Bawahnya, hadas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu. Jika berhalangan, dapat diganti dengan tayamum. Yang termasuk hadas kecil adalah 1. Keluar sesuatu dari jalan depan atau disebut dengan buang air kecil, dan jalan belakang buang air besar. Kedua, hilang akal, yaitu karena tidur tidak dengan duduk atau gila. 3. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat, bersentuhan kulit antara lawan jenis
yang bukan mahramnya. Ya. Jadi Bapak jelaskan macam hadas, ya. Jadi hadas itu terbagi menjadi dua, ya. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadas kecil, yang kedua yaitu hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu saja, tidak perlu mandi, ya, cukup dihilangkan dengan berwudu saja, maka hadas tersebut hilang, ya. Jadi jika berhalangan bisa juga diganti dengan tayamum, ya. Jadi misalnya kita berhadas kecil, contohnya buang air kecil atau buang air besar. Jadi cukup kita membasuh kemaluan tersebut, ya, dan ambil air wudunya, bisa melaksanakan sholat. Itu yang dimaksud dengan hadas kecil, ya. Satu, keluar sesuatu dari jalan depan atau buang air kecil, atau keluar sesuatu dari jalan belakang, yaitu buang air besar. Menyentuh kemaluan, hilang akal, tidur, tidak duduk, maksudnya tidur memerlukan tempat, senderan. Kalau sudah tidur tersender, maka wudunya batal, ya. Atau gila, atau bersentuhan laki-laki maupun perempuan, ya, itu hadas kecil. Yang kedua, bagian B, ya, hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi jika berhalangan atau sakit, dapat diganti dengan tayamum, ya, dapat diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah, jadi Bapak jelaskan dikit, ya. Jadi ini yang kedua yaitu hadas besar. Yang pertama kita telah bahas hadas kecil, yang kedua kita telah bahas hadas besar. Apa hadas besar itu, Pak? Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi. Jadi tidak dengan berwudu saja. Apabila kita ingin melaksanakan sholat, kita terkena hadas besar, maka kita diwajibkan untuk mandi. Mandi apa tadi namanya? Mandi junub atau mandi janabah, lalu berwudu dan bisa melaksanakan sholat, ya. Jadi ada 3 tahapan, Bapak jelaskan, ya. Kalau hadas kecil tadi berwudu dulu, ya, cukup disiram kemaluannya, lalu berwudu, bisa melaksanakan sholat. Tetapi kalau hadas besar, mandi wajib dulu atau mandi janabah, setelah itu mengambil air wudu, bisa melaksanakan sholat, ya. Hal-hal, ya, yang menyebabkan hadas besar adalah, yaitu diantaranya selesai menjalani masa haid, ya, selesai menjalani masa haid bagi wanita. Terus selanjutnya setelah menjalani masa nifas,
masa setelah melahirkan. Terus yang wiladah, ya, setelah melahirkan. Terus meninggal dunia. Jadi itu termasuk hadas besar, ya, di mana harus mandi dulu, mandi wajib namanya. Setelah itu mengambil air wudu. Setelah itu baru bisa melaksanakan sholat. Oke. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bapak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dibaca-baca saja ya nak, dibaca-baca lalu difahami. Belum ada latihan dulu, ya, cukup difahami saja, dibaca dan dilihat skemanya, ya. Dilihat pengertian hadas, nanti Bapak akan buatkan dengan bahasa Indonesianya. Jadi cukup dilihat saja, cukup dilihat, tidak usah ditulis dan tidak ada soal. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.